Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 2009502008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penyiaran gelombang. Jadi rangkaian penyiaran gelombang itu merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current atau disingkat AC menjadi arus searah atau direct current atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiar itu adalah diode. Karena diode ini memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Pada rangkaian penyiar ini ada dua jenis. Yang pertama ada namanya rangkaian penyiar setengah gelombang, yang merupakan rangkaian penyiar sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Kemudian kedua ada rangkaian penyiar gelombang penuh. Nah, ini juga terbagi dua. Ada yang pertama namanya rangkaian penyiar gelombang penuh dengan dioda bridge. Rangkaian dioda jembatan ini merupakan rangkaian penyiar gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyiarahnya, seperti pada gambar berikut. Dan kemudian yang kedua, rangkaian penyiar gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyiar gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap atau CT. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyiar gelombang penuh atau center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyiarahnya. Contoh penyiar center tap design diperlihatkan pada gambar berikut ini. Pada rangkaian penyiar ini memiliki komponen-komponen dan juga memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah trafo tenaga atau trafo daya, terdapat pada P5A, berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Yang kedua itu ada trafo input, mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya ini mempunyai center tap, digunakan untuk penyesuaian impedansi atau pembalik fasa. Ketiga, trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dengan impedansi speaker yang digunakan. Yang keempat, trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MV, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 Hz pada peneriam radio AM, biasanya memakai inti ferit. Kemudian yang terakhir ada trafo frekuensi tinggi, disebut juga trafo HF, intinya dari sebur besi atau ferit, sering disebut spool atau antena atau spool osilator. Untuk radio penerima biasanya sebagai penala atau osilator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.